Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya membaca berita tribunjateng.com pada tanggal 24 Desember 2022, artinya masih kemarin. Seorang guru SD berinisial NR, di sini dijelaskan utang pinjol 3 juta bengkak jadi 90 juta. Guru SD di Wonogiri ini mengalami depresi. Nah, di sebelah saya ada seorang akademisi, Ustadz Andi namanya. Nanti saya mintai pendapat. Karena hal seperti ini terjadi bukan hanya di Wonogiri. Saya pernah menjumpai juga teman saya itu juga memiliki nasib yang tidak berbeda. Artinya masih ada orang lain dan ini menyebar di seluruh Indonesia. Banyak sekali kasus-kasus pinjol seperti ini yang menjerat bukan hanya guru tapi semua masyarakat. Nah, ini saya langsung ke narasumber kita. Bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana atau apa solusinya, Ustaz? Terima kasih. Fenomena seperti itu tidak tidak hanya itu saja, tapi memang ini banyak sekali merambah ke masyarakat ya, tidak hanya guru, akademisi, mahasiswa, tetapi memang ini sudah menjamur ke tengah-tengah masyarakat. Belum lama juga di tetangga saya ada yang pinjol itu sampai dia itu menjual seluruh isi rumahnya, beserta kebunnya pun terjual. Lah, kenapa ini terjadi? Maka kita harus bisa memahami ada problem sebab, ada problem akibat. Itu pasti ya. Ternyata maraknya pinjol itu sangat luar biasa, yang seharusnya ini bisa dijaga, bisa di counter, tetapi ini terus-terusan ada. Lah, kenapa? Ya itu tadi ya. Di sisi lain, yang pertama, satu memang kenapa banyak masyarakat yang pinjam ke sana karena dihimpit oleh kebutuhan, Ustaz. Jadi kebutuhan sehari-hari itu, kemudian untuk tingkat peluang kerja pun juga sangat minim. Akhirnya ketika itu tidak terdapat, larinya kemana? Padahal kebutuhan itu harus setiap hari itu harus ada. Maka ini harus diselesaikan. Tidak hanya individu, tapi ini juga menyangkut ke sistem. Jadi begini, dalam hidup itu kan kita diatur. Kita diatur nggih. Dalam hidup itu kita diatur. Maka disinilah perlu adanya aturan. Perlu aturan yang baik, aturan yang benar-benar bisa menyelesaikan problematika kehidupan. Lah, kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, di dalam sistem yang saat ini ya, di mana sistem kapitalisme yang diterapkan ini ya memberikan output yang seperti itu. Jadi yang seharusnya masalah itu benar-benar dijaga, diriayah, dipelihara oleh imam atau oleh pemerintah, penguasa, tapi di sini tidak. Masalah itu dibiarkan, hidupnya dibiarkan, terus kemudian ditekan dari berbagai macam kebutuhan tadi, sehingga ketika itu tidak terdapat maka ya larinya ke situ. Lah, harusnya penguasa itu tanggap sebagai imam, sebagai periayah ya. Kalau dalam hadis Nabi itu al imamu waroi aroiyati. Jadi imam itu adalah seorang pengembala dan dia itu menjadi riayah ya, menjadi riayah. Imam itu adalah jundah, menjadi periayah bagi umatnya. Maka umat tidak boleh dibiarkan. Lah, yang pertama, pemerintah harus benar-benar bisa membackup atau bisa yaitu mencukupi kebutuhan primernya seperti sandang, papan, pangan itu dipenuhi. Jadi masyarakat hidup itu tidak bingung apa yang akan kita lakukan pada kehidupan esoknya, karena memang tugas periayah itu harus seperti itu. Jadi memenuhi kebutuhan primernya, itu yang pertama. Yang kedua, masalah itu harus dijaga agar masalah itu benar-benar tidak keluar dari hal-hal yang membahayakan kehidupan di akhirat nanti. Ya, kalau kita melihat bahwa
pinjaman riba itu kok sampai bisa ya, dari utang 3 juta kemudian nyampe 90 juta. Ini kan sangat luar biasa ini. Lah ini di sini luar biasa terjadi kelipatan gandanya. Di dalam Islam itu hukumnya haram, namanya riba ya. Maka kalau kita berharap pada sebuah sistem seperti ini, sistem kapitalisme ini, maka tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan umat. Solusi terkait dengan ini, yang pertama, penguasa harus benar-benar menjaga umat. Yang pertama itu. Jadi ketika ada umat itu kurang biaya, terhimpit dengan banyaknya kebutuhan, maka pemerintah harus satu, memberikan peluang kerja. Jadi harus memberikan peluang kerja. Pertama itu. Yang kedua, pemerintah benar-benar harus bisa ya menjadikan itu umat itu tidak melakukan hal-hal yang dosa. Itu harus dijaga. Yang ketiga, maka diperlukan sebuah aturan yang bagus. Itu diterapkannya aturan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pendidik atau pengajar itu harusnya itu kan dikasih apresiasi yang sangat bagus oleh negara. Karena apa? Karena beliau itu tugasnya mencerdaskan kehidupan anak bangsa, menjaga umat, mencerdaskan anak bangsa, sehingga ini nantilah yang menjadi generasi penerus bangsa. Tetapi kita bisa lihat pendidik sekarang pendapatannya sangat miris sekali, karena saya juga sebagai guru honorer itu 1 bulan itu saya hanya mendapat honor itu 300.000 rupiah. Maka dengan sedemikian kan nggak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Lah inilah yang kurang pas, Kalau dalam Islam itu luar biasa. Ketika pendidik atau penjaga atau periayah atau pendidik umat itu mendapatkan apresiasi atau honor yang besar dari penguasa tentunya. Karena itu untuk menjaga dan mendidik anak bangsa, tapi dibiarkan seperti itu. Itu Ustaz ya. Terima kasih Ustaz Andi atas jawabannya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.